Sebelum lebih lanjut kita membahas pada malam hari ini, rencananya dari awal juz kedua. Pada pertemuan pertama saya membahas surah Al-Fatihah, pertemuan kedua membahas surah Al-Baqarah dari awal hingga akhir juz 1. Malam ini insya Allah dari awal juz 2 hingga selesai. Mari terlebih dahulu kita buka sekali lagi pengajian kita ini dengan baca suratul Fatihah. Kita berdoa mudah-mudahan terutama kepada orang tua kita di sini, Haji Katong bin Haji Kelabu bin Dean bin Kandung, dan selanjutnya leluhur beliau yang saya sendiri nggak tahu namanya lagi ke atasnya, juga istri-istri beliau dan semua keturunannya, juga kepada semua guru-guru kita yang sudah mengajarkan kebaikan dunia dan akhirat kepada kita. Mereka yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah terima amal ibadahnya. Allah terangkan kuburnya, jadikan sebagai taman surga. Kepada orang tua kita, pada saudara-saudara kita yang masih dianugerahi nikmat kehidupan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kekuatan dan bimbingan untuk senantiasa bisa beribadah. Yang sedang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya. Yang sedang kesulitan, mudah-mudahan diberikan kelapangan dan jalan keluar dari kesulitannya. Termasuk saudara-saudara kita di Palestina, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jangan pernah kita lupakan untuk mendoakan mereka, karena kita ngaji seperti ini banyak sekali makanan, minuman. Mereka susah, sudah kelaparan, banyak yang meninggalnya itu bukan lagi karena peluru, karena bom, tapi karena lapar. Kita saudara mereka nggak bisa berbuat apa-apa gitu ya, minimal doa mah jangan kita lupa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera berikan kelapangan bagi mereka. Ala hazihin niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Malam ini alhamdulillah ada ramean daripada bulan-bulan yang lalu ya, Cing ya. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan malam-malam yang lain juga pada kegiatan-kegiatan pengajian atau kegiatan lainnya di Masjid Jami ini bisa semarak. Ya, saya rencananya nih bakal bicara 1 jaman atau 2 SKS lah kurang lebih ya. Jadi sekarang jam 7.45 sampai jam 8.45 lah. Kalau saya suka diskusi, tadi seperti disampaikan membawa acara. Kalau ada tanggapan, ada tambahan gitu yang nggak mesti berupa pertanyaan, silahkan. Kalau berupa pertanyaan saya nggak bisa jawab, ya saya nggak jawab. Kalau saya tahu seputar itu, insya Allah saya sampaikan. Kita mengkaji tafsir ini, tadi saya katakan dari awal juz 2 sampai akhir surah Al-Baqarah. Kok bisa 1 jam bahas sebanyak itu? Sebagaimana dulu saya sampaikan di pertemuan pertama, itu karena metodenya bukan metode tafsir yang rinci. Kalau metode tafsir yang rinci itu di Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim itu dibahas per kata, bahkan per huruf. Itu dibahas dari segi bahasa, dari segi akidah, fikih, akhlak, sejarah, dari bermacam-macam segi, sehingga ya jangankan 1 ayat, 1 kata dalam Al-Quran pun bisa nggak selesai dibahas seumur hidup kita.
Tapi cara kedua tafsir itu namanya tafsir tematis. Kita tafsir tematis itu ada macam-macam. Yang kita pakai di sini adalah mencari tema utama pada satu surah. Lantas setiap ayat dipaparkan dengan sejauh mana terkait dengan pesan utama tadi. Ini mah kayak kita naik pesawat, ngelihat ada 114 bukit atau gunung dari atas. Yang kita tandain, oh ini Al-Fatihah, cirinya begini. Ini Al-Baqarah, ini Ali Imran, ini An-Nisa. Kita nggak turun untuk memeriksa itu bukit ada pohon apa saja di situ. Ada binatang apa saja. Masing-masing binatang, burung, kalau kita mau bahas burung gitu kan, kalau kita turunnya satu aja nggak selesai. Tapi kalau dari atas kita cuma lihat secara umum, maka tadi yang kita rencanakan bisa dilaksanakan. Rujukan saya, bapak-bapak, saudara-saudara, ini buku judulnya Pesona Al-Quran. Ini buku alhamdulillah saya yang nerjemahin udah lama, tahun 2004. Waktu itu tsunami Aceh Desember tuh 2004, sambil lihat berita-berita tsunami saya sedang menerjemahkan buku ini. Dan ya saya ingat sekali dengan menerjemahkan tafsir ini ada hiburan buat hati saya melihat musibah yang sangat besar waktu itu gitu ya. Itu honornya juga saya ingat. Honornya bisa beli motor gitu. Motornya udah rusak, bukunya alhamdulillah masih bagus. Ya, jadi memang ilmu bisa dibilang lebih awet daripada barang gitu. Nah, baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita membuka surah Al-Baqarah di awal juz yang kedua, maka itu diawali dengan pengubahan kiblat kaum muslimin dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah Al-Musyarrafah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu sufaha'u minan nas ma wallahum anil kiblatihimul lati kanu alaiha. Orang-orang yang bodoh di antara manusia akan berkata, apa yang memalingkan mereka umat Islam dari kiblatnya yang terdahulu, yaitu Baitul Maqdis. Sebenarnya ada kiblat yang terdahulu lagi bagi umat Islam, yaitu ya Ka'bah juga. Karena kiblat yang terdahulu ini sama dengan yang terakhir, ya maka kita disebut punya dua kiblat. Kiblat pertama Ka'bah, kedua ke Baitul Maqdis, ketiga ke Ka'bah lagi. Ka'bah adalah bangunan yang paling tua. Inna awwala baiti wudi'a linnas lallazi bi Bakkah. Jadi di Al-Quran itu Mekah disebut dengan macam-macam sebutan. Ada Makkah, ada Bakkah. Dan seolah-olah bangunan yang tua itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala juga untuk Nabi Muhammad. Saking mulianya beliau. Diciptakan di situ menunggu Nabi yang terakhir diutus dan akan dijadikan kiblat bagi beliau dan umat beliau, risalah yang terakhir. Baitul Maqdis juga tempat yang tua, dari zaman Nabi Sulaiman sudah jadi tempat ibadah. Walaupun kiblatnya orang Yahudi pertama dalam sholat mereka itu adalah rumahnya Nabi Musa, baru belakangan ke Baitul Maqdis. Waj'alu buyutakum kiblah. Itu Al-Quran menerangkan perintah kepada Nabi Musa. Jadikanlah rumah kalian sebagai kiblat.
pemindahan kiblat ini menjadi dilema bagi Nabi Muhammad dalam dakwahnya, seolah-olah seperti itu. Karena dengan berkiblat ke Baitul Maqdis, orang-orang Yahudi yang suka memelintir ajaran Nabi itu, dari nabi-nabi zaman dulu, nabi-nabi mereka bisa bilang, orang-orang Mekah, orang-orang Arab, nabimu juga mengikuti kiblatnya kami. Seneng mereka. Kalau dipindahin, mereka sudah pasti bakal kesel. Awalnya sudah susah didakwahin, bakal lebih susah lagi. Kalau mikirnya cara manusia, berat buat Nabi buat dipindahin kiblatnya ini. Tapi agama bukan pakai perhitungan matematika manusia gitu. Allah suruh menghadap ke Baitul Maqdis, Nabi ke sana gitu. Awalnya kan di Mekah sudah sholat juga sebelum Isra Mi'raj, dengan tata cara sholat mengikuti yang sudah ada. Setelah Mi'raj baru dikasih tata cara sholat yang sampai sekarang kita kerjain, tapi kiblatnya ke Baitul Maqdis, bukannya ke Ka'bah gitu. Nabi sebenarnya, ya menurut para penafsir, menghendaki supaya kiblatnya Mekah saja, sehingga Nabi itu sering menengadahkan kepalanya ke langit menunggu turunnya wahyu yang nyuruh balik kiblat ke Ka'bah lagi. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sebelum ada suruh pindah, ya tetap ke sana sampai disuruh pindah. Nabi senang. Jadi Baitul Maqdis pun itu ada seolah-olah untuk menghormati Nabi Muhammad. Di surah Al-Isra, subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Datang supaya Nabi melihat seperti itu ke Baitul Maqdis. Nah, perpindahan kiblat ini itu menandai bahwa kita umat Islam harus punya jati diri gitu. Punya misi dan orientasi yang khas, yang istimewa. Walaupun ini adalah simbol, tapi ini diperlukan gitu. Jadi ya itu kan bangunan saja, kiblat saja gitu. Tapi buat apa sampai pindah sana pindah sini? Ini untuk mendeklarasikan sebagaimana saya sampaikan pada pembahasan juz pertama, surah Al-Baqarah itu adalah surah yang mengangkat kita umat Islam sebagai khalifah terakhir di bumi. Khalifah terakhir itu artinya pemegang risalah Allah. Karena risalah Allah ini awalnya dipegangnya oleh Bani Israel dalam masa yang sangat panjang. Khalifah pertama adalah Nabi Adam. Kemudian di Al-Baqarah itu setelah cerita tentang Nabi Adam, cerita tentang Bani Israel. Panjang sekali di awal Al-Baqarah di juz pertama. Tapi mereka gagal dengan bermacam-macam pembangkangan kemaksiatan mereka kepada nabi-nabi mereka. Di akhir surah Al-Baqarah diceritain khalifah yang berhasil, yaitu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dulu. Nanti di awal juz 2 ini baru kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Manhaj gitu, atau cara hidup khalifah terakhir ini dimulai pada juz kedua dengan peralihan cerita yang sangat halus gitu. Cerita tentang khalifah, deklarasi bahwa kita adalah khalifah terakhir umat Islam,
itu saat cerita tentang Nabi Ibrahim, wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal bait. Rumah ibadah tertua ini sudah rusak, kemudian dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim jadi anaknya Ismail, Nabi Muhammad keturunan Nabi Ismail. Bisa kita pahami, walaupun nampaknya ayat-ayat itu kayak nggak jelas gitu ya, hubungannya kayak gimana gitu. Dari cerita orang bertakwa, kemudian pengangkatan khalifah, inni ja'ilun fil ardi khalifah, kemudian cerita Bani Israel, kemudian cerita Nabi Ibrahim. Kok awal bab kedua ini langsung perintah gitu. Nah, semuanya bisa kita pahami benang merahnya gitu. Di awal ada 3 jenis manusia. Orang yang bertakwa, hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah, dan selanjutnya innal ladzina kafaru, kelompok masyarakat yang kedua, sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kemudian kelompok yang ketiga, wa minan nasi mayaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Itu persiapan buat umat Islam sebagai khalifah terakhir. Kalian harus jadi kelompok yang pertama, jadi orang-orang yang bertakwa. Begitu. Manhajnya ini di surah Al-Baqarah ini. Jangan seperti orang kafir. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim. Jadi ada guru saya tuh, saya minta nasihat, Pak, kadang-kadang menasihati murid itu kok agak susah banget ya. Bacain aja katanya surah Al-Baqarah itu, khatamallahu ala qulubihim. Kamu jangan jadi seperti itu ya. Gitu. Tapi cerita tentang kaum munafik setelahnya itu jauh lebih banyak dari segi jumlah ayatnya saja. Itu juga menjadi pertanda bagi kita. Orang kafir gampang dikenalin, orang munafik susah. Tapi walaupun susah ya kita bisa kenali karena itu ada keterangannya tadi. Nah, jadi yang pertama, kaum mukminin, muslimin ini harus punya ciri khas sebagai pengemban risalah yang baru. Dia berbeda dengan pengemban risalah yang sebelumnya, yaitu Bani Israel ini. Bani Israel punya kiblat Baitul Maqdis, umat Islam juga punya kiblat yaitu Ka'bah. Orang Yahudi kan ngomongnya begini, buat apa sih ada agama baru? Agama kan berasal dari Allah yang disampaikan oleh yang maha baik berupa kebaikan. Nggak mungkin berubah-ubah gitu. Kalau ya diubah berarti kemarin Tuhan melakukan kesalahan dengan mengirimkan agama ini. Maksudnya yang mereka pegang. Karena mereka nggak mau ada agama baru yang menggantikannya itu gitu. Padahal bukannya kesalahan, tapi kebutuhan, maslahat bagi umat manusia itu berubah dari zaman Yahudi Bani Israel dulu dengan apa yang ada pada risalah yang terakhir ini. Itu. Jadi mereka bisa mengemas keengganan mereka untuk mengikuti Nabi Muhammad itu diantaranya dengan yang macam-macam pernyataannya. Jadi kita ya boleh menandai diri kita dengan simbol-simbol yang menunjukkan keikutan kita kepada simbol-simbol
dari Nabi Muhammad. Tapi dalam menggunakan simbol-simbol ini kita juga harus rasional, harus moderat. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasato litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Umat wasato, banyak pengertian wasato ini. Kalau sekarang di Indonesia rame gerakan moderasi beragama, diantaranya pakai kata wasato ini, karena wasato itu tengah-tengah. Tapi salah satu makna yang lain dari wasato ini adalah yang rasional tadi, menggunakan ya pertimbangan-pertimbangan nalar yang logis, bahwa menggunakan simbol itu bukan segalanya. Ada di belakang jubah ini misalnya pakai badan, di belakang, di dalam badan ini ada lagi hati. Yang paling penting bukan simbol jubahnya, bukan sorbannya, bukan peci putihnya, tapi perbuatan badan ini dan keikhlasan dari dalam hati. Gitu. Pakai batik, pakai pecinya hitam, nggak apa-apa, gitu. Karena ya bedanya cuman beda di baju doang, nggak jadi masalah. Gitu. Di dalam ayat berikutnya, syariat yang disebutkan di surah Al-Baqarah ini adalah tentang haji. Itu asbabun nuzulnya menjelaskan bahwa para sahabat setelah diperintah ambil simbol tertentu, mereka juga agak enggan untuk mengerjakan tawaf, karena tawaf sudah jadi tradisi Arab yang dilakukan dengan cara-cara yang menyimpang. Tawafnya tidak pakaian, gitu ya, panjang. Sehingga turun ayat innas sofa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita awi tamaro fala junaha alaihi ayat tawafa bihima. Sofa dan Marwa tempat sa'i, gitu ya, termasuk tawafnya sekeliling Ka'bah, gitu. Itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Karena itu orang yang mengerjakan haji atau umroh itu la junaha, boleh. Ayatnya bilangnya boleh. Tapi karena kita paham asbabun nuzulnya tadi, kita jadi tahu bahwa hukum sa'i dan tawaf itu dalam haji dan umroh adalah wajib. La junaha dipakai itu boleh untuk menghilangkan rasa enggannya para sahabat tadi. Simbolnya masih sama, mengelilingi Ka'bah dan sa'i. Tapi substansinya sudah berbeda. Orang-orang musyrik itu mengerjakan sa'i dan tawaf untuk memuliakan berhala-berhala mereka dengan tata cara ritual yang dikarang oleh akal pikiran mereka sendiri. Sementara kita mengerjakan tawaf dan sa'i itu untuk menandai ubudiyah kita, penghambaan diri kita kepada Allah, gitu. Ya pemilik Baitullah itu. Ketundukan kita dalam ritual itu juga kepada syariat-syariat Allah. Syariat Allah itu banyak kalau kita lihat sebenarnya pembelaan terhadap orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin, yang nggak punya akses, jangankan kepada hal-hal yang mewah ya, kepada kebutuhan-kebutuhan pokok saja tidak punya juga. Nabi Musa memimpin pembelaan terhadap Bani Israel yang ditindas oleh Fir'aun.
Nabi Ibrahim juga sama, membela kaum tertindas dari Namruz. Nabi Muhammad membela juga kaum tertindas Arab yang diperbudak dari orang-orang Quraisy. Gitu. Sebenarnya sampai sekarang juga sama, pembelaan yang tertindas gitu ya. Walaupun misalnya yang melakukan penindasannya bukan seperti Fir'aun dan Namruz yang mengatakan ana rabbukumul a'la, tapi sama dengan kita pada zaman sekarang gitu ya, pakai jubahnya sama, pakai pecinya bisa sama gitu. Kalau kita lihat baliho-balihonya bisa ya persis sama seperti kita. Jadi memang kita harus lebih cermat melihat track record atau melihat kebijaksanaannya gitu, sehingga ya kita bisa memposisikan diri, meneladani gitu, Nabi Muhammad dalam membela orang-orang yang tertindas ini. Haji itu seperti itu. Hajinya kita kan yang memanggilnya wa azin fin nasi bil haji ya'tu karijala wa ala kulli dhamirin yatina min fajjin amik, itu Nabi Ibrahim. Bagaimana hajinya Nabi Ibrahim? Bagaimana hajinya Nabi Muhammad? Kalau ya sekarang kita pergi haji atau umroh, alhamdulillah ya, pelayanan negara atau travel itu sangat luar biasa sehingga nyaman gitu. Boleh jadi kalau kita melupakan kajian tentang hikmah haji itu, lantas kita terlena oleh kenyamanan pelaksanaan haji dan umrohnya. Ya akhirnya dampaknya seperti sekarang ini, haji terus, umroh juga terus, tapi suara pembelaan terhadap Palestina misalnya yang jelas-jelas saudara kita orang Islam itu sepi gitu ya dari kalangan umat Islamnya. Kalau sekarang coba lihat berita-berita media sosial, tapi itu kan tergantung sama kita ngetap atau ngekliknya ya, algoritmanya. Kalau kita nggak pernah ngetap ke sana, yang nggak datang-datang berita Palestina ke kita. Itu banyaknya suara-suara pembelaan itu datangnya dari Eropa, bahkan Amerika dan Australia. Konser-konser musik, rock, punk, dan sebagainya jadi tempat orang-orang menyerukan Free Palestine, Free Palestine. Kampus-kampus misalnya kalau kita lihat di Indonesia sepi aja gitu kan, nggak ada lagi pembelaan seperti itu. Di bulan Ramadan tahun lalu dan sebelumnya saya mendampingi ulama Palestina yang safari ke masjid-masjid di Indonesia. Dia bilang, ya bagi kami itu bukan sesuatu yang janggal, sesuatu yang aneh, karena Al-Quran nyeritain seperti itu. Nabi Yusuf, siapa yang nyeburin dia ke sungai? Saudaranya. Nabi Muhammad, siapa yang ngelemparin dia dengan duri dan kotoran? Saudaranya. Tabat yada Abu Lahabi wa tab. Ya kalau kami bangsa Palestina juga ditinggalkan oleh saudara-saudara kami, yang ngebela kami justru orang-orang kafir yang lebih pakai mata manusia, pikiran, ya seperti itu juga gitu. Sampai saatnya nanti ya tiba saudara-saudara kami ini juga sadar. Jadi di pesan haji ini, selain kita mempedulikan cangkang atau ritual dari ibadah yang diperintahkan kepada kita, perhatikan juga isinya gitu. Kalau buah ada cangkangnya, ada kulitnya yang harus kita kupas. Yang kita makan adalah isinya. Ya, rambutan aja harus dikupas, apalagi duren kan? Ya. Yang kita cari isinya gitu, jangan makan kulitnya. Ibadah juga seperti itu. Sholat hadap kiblat.
tawaf ngitarin Ka'bah. Ya. Yang kata Umar terhadap Hajarul Aswad, kamu ini batu gitu ya. Kalau aku nggak lihat Nabi Muhammad menciummu, aku nggak bakal menciummu. Itu kepatuhan terhadap simbolnya. Tapi di belakang itu Umar juga mengatakan, kalau saat saya jadi khalifah, ada unta yang mati di daerah dari Mekah sampai ke San'a, saya bakal dituntut sama Allah, di mana kamu melindungi gitu kan makhlukku. Ada hakikat gitu. Ada di dalam ajaran Allah ini bahwa penghambaan kita kepada Allah dan penghambaan manusia kepada Allah itu dibuat beda dengan penghambaan binatang, tumbuh-tumbuhan, benda-benda mati. Kalau mereka semuanya menghamba kepada Allah sudah secara ya bawaan, sementara manusia bisa memilih. Mau iman bisa, mau kafir juga bisa. Lantas yang tidak beriman ini melakukan macam-macam usaha, juga mendanai kekafiran mereka. Ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Abu Lahab mendanai dengan semua harta yang dia punya supaya orang-orang di Mekah nggak tertarik dengan dakwahnya Nabi Muhammad. Sekarang juga banyak Abu Lahab yang lainnya. Jadi memang dakwah nggak bakal semulus itu nyampe kepada masyarakat. Nah, itu harus dibela sama kitanya gitu, yang berimannya. Jadi Islam memang menghendaki adanya reformasi. Gitu. Reformasi itu awal-awalnya ya slogan-slogan, panji-panji dan sebagainya, simbol-simbol itu diubah. Tapi yang kedua adalah yang lebih penting hakikat atau substansinya. Ini ditegaskan pada rubuk ketiga di surah ayat 177. Allah Subhanahu wa taala menerangkan, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Yang namanya kebaikan, penghambaan diri kepada Allah itu bukan sekedar menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikah. Terus wa atal mal ala hubbihi dawil kurba, mau memberikan harta yang dia cintai kepada zawil kurba, kepada kerabatnya, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wabnas sabil, wasailin, wafir riqab. Mendermakan harta itu menjadi ciri atau substansi kebaikan setelah iman kepada Allah, yaumul akhir, malaikat, kepada kitab, nabi, langsung atal malak dulu, baru selanjutnya wa aqomas sholah wa ataz zakah. Setelah itu wal mufuna bi ahdihim, menepati janji. Jadi di antara yang substansial itu, yang inti ya dari Islam adalah kemanfaatan kita di masyarakat, kemaslahatan kita bagi masyarakat. Punya harta, apapun cara kita mendapatkannya, nggak boleh dihabisin oleh kita sendiri. Katanya kalau baru sedekahnya zakat fitrah, zakat mal yang 2,5%, itu baru menyerahkan harta orang lain yang ada di kita. Kalau ngasih harta punya orang ya belum disebut baik, karena itu memang bukan punya kita, punya orang lain. Baru sebenarnya nggak boleh kan merasa diri baik gitu. Tapi memang baru baik kalau misalnya sudah mau mengeluarkannya lebih dari
2,5% itu. Tapi setan memang ya'idukumul fakro wa ya'murukum bil fahsya, menjanjikan, mengancam gitu ya, menakut-nakuti kita dengan rasa takut akan kemiskinan. Jangan diinfakin hartamu 100.000, kalau udah dikasih 10.000 ke kencleng masjid, enggak 100.000 lagi, 90.000 namanya. Sudah sedikit, udah kurang hartamu. 1 juta, 1 triliun, ya. Kalau udah disedekahinnya 250 juta, wah gede tuh, gitu kan? Dapat mobil, udah zakatnya, ya. Mendingan masih miskin gitu ya. 1 juta cuman 25.000. Kalau 1 triliun berapa? 250 juta kali. Kita belum diuji gitu kan dengan jumlah infak yang dapat mobil. Masih bisa lulus kita. 25.000 dari 1 juta. Semakin kaya gitu kan, punya duit 10 juta 250. 100 juta 25 juta. Gitu. 25 juta udah dapat motor gitu. Oh, baru 2,5 juta. 1 triliun baru 250, baru 25 juta. 1 M 25 juta gitu. Iya. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan kaya gitu dan bisa zakatnya. Ya. Ya, itu yang ketiga. Pada saat kita sudah melihat substansi dari ajaran Islam ini, maka sekarang kita sudah semakin jauh nih dari simbol yang kita pakai tadi. Tapi fokusnya lebih kepada permasalahan konkret yang ada di masyarakat. Apakah anak-anak yatim bisa tuntas sekolahnya? Itu yang jadi perhatian kita sekarang. Mereka mau kuliah, gede hatinya enggak buat pergi kuliah? Gitu. Jangankan yang yatim gitu ya. Kadang-kadang yang orang tuanya ada juga gitu, masih berat. Iya. Apalagi misalnya kalau minat kuliahnya itu ada di perguruan tinggi yang UKT-nya mahal, gitu ya. Tempatnya jauh. Gitu. Padahal bakat seperti itu misalnya kan, ya Allah yang ngasih bisa aja ada di anak yatim, ada di anak keluarga yang enggak mampu, ya kan? Bisa kan? Anak yang pinter matematika, pinter fisika, biologi, kimia, sebagainya kayak gitu, mau menghafal Quran, mau jadi ustad, ya lu yatim, bapak lu udah nggak ada, pengen kuliah ke Al-Azhar, jangan ngimpi, masa kita gituin? Kan kagak boleh. Gitu. Jadi sekarang kita kalau sudah kenal intinya ini harus, ya kebetulan misalnya ke kita yang dilapangkan rezekinya, ya perhatikan seperti itu. Jangan pergi haji lagi, pergi umroh lagi. Ya emang enak banget gitu kan hati kita ngelihat Ka'bah, sholat di depan Ka'bah, nikmat banget gitu. Kalau orang ketagihan pergi liburan kayak sekarang nih, long weekend ke Singapura, ke mana gitu. Wisata religius, pergi umroh juga, ya itu menarik begitu. Tapi nggak boleh diturutin. Kesehatan, ya bapak saudara-saudara mungkin juga punya pengalaman ya. Saya waktu anak saya sakit, ngeluh ke orang yang ngopi bareng-bareng di kantin rumah sakit, setelah capek antri dari datang lebih subuh gitu kan, beres antri jam 9, dari jam 9 antri itu dapat nomor ruang, antri lagi ke depan polinya gitu kan, nggak ngeluh saya. Yang saya keluhin ternyata ceritanya lebih parah lagi gitu. Anak saya juga di sini nemenin anak, katanya anak saya bisa pakai
BPJS. Sayanya sendiri sebenarnya sedang sakit ini Pak. Cuman saya nggak berani pakai BPJS saya, karena kalau saya hanya ketahuan sakit di hari tempat kerja, nanti saya disuruh berhenti gitu, dan nggak dapat pesangon. Paling bagus dia disuruh cuti gitu ya, nggak dapat gaji. Jadi mendingan saya walaupun sakit tahan-tahan saja gitu. Ya, selain pendidikan itu menandakan bahwa kesehatan juga mahal. Sampai orang sakit nggak berani berobat gitu kan. Nah, itu harus kita perhatiin, karena sekarang perhatian kita bukan lagi hanya kepada simbol-simbol apa itu keislaman. Tadi sudah saya jelaskan bahwa menghadap kiblat itu penting. Kiblat kita beda dengan kiblatnya orang Yahudi, itu penting, menandai kita punya simbol, punya panji, punya bendera tersendiri. Tapi selanjutnya kita harus paham juga sebenarnya yang dikehendaki oleh Islam itu apa. Katakanlah sekarang simbolnya sama dengan orang-orang musyrik tadi, yaitu sa'i dan tawaf, tapi substansinya sudah berbeda. Jadi katakanlah misalnya sekarang zaman teknologi informasi, ya kita sama-sama dengan siapapun pakai internet, media sosial, itu siapapun bisa pakai. Tapi ya masjid jangan punya perasaan Masjid Nurul Yakin mah kagak perlu punya TikTok gitu kan. TikTok mah tempat orang joget-joget doang. Ya itu simbolnya sama atau alatnya sama, tapi isinya kita bisa kasih konten-konten yang berbeda. Konten pengajiannya, ya kalau ada ustadz lagi khutbah kan dia kagak ngevlog ya. Nah, tapi saya pikir gitu kan, DKM-nya bisa lah menyediakan dari tempat yang jauh gitu kan, untuk bisa merekam seperti itu. Apalagi misalnya kita bisa lihat banyak masjid-masjid sekarang yang semakin canggih ya, Jogokarian misalnya bisa menghidupi operasionalnya dia, bahkan bisa lebih dari itu menghidupkan perekonomian di sekitar masjid. Ada lagi di Gunung Kidul itu, kemarin saya lihat videonya, saat harga singkong jatuh cuman berapa, 600 katanya sekilo, mereka bisa naikin sampai 10 kali lipat, jadi 6.000 dibeli sama masjid. Walaupun misalnya sebelumnya harganya 10 ribuan, tapi itu kan udah jauh lebih tinggi daripada harga pasar yang jatuh. Itu yang mengelolanya adalah masjid. Mereka memberitakan itu lewat media sosial. Ya, itu kan ajakan kebaikan yang bagus gitu tadi. Tempatnya media sosial sama gitu kan, dengan siapa yang joget-joget doang, tapi kalau yang punya masjid yang enggak seperti itu isinya. Yang ketiga, apa dari ajaran Islam yang utama. Selanjutnya, setelah ajaran tentang rukun Islam itu, di surah Al-Baqarah ini juga di akhir juz kedua mulai ada hukum tentang keluarga. Di Al-Baqarah dijelaskan tentang pernikahan, perceraian, penyusuan, pertunangan. Misalnya dan semua aturan tentang keluarga ini basisnya juga dengan takwa, bahwa kita mengetahui apapun yang kita lakukan itu pasti dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat 231, wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. 233 di ujung ayat tentang keluarga juga, wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Wa'lamu wallahu bima ta'maluna khabir.
Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat, Allah Maha meneliti gitu ya, semua perbuatan-perbuatan kita. Bahkan misalnya terhadap perlakuan pasangan hidup kita yang dicerai, walil mutallaqati mata'um bil ma'ruf. Itu harus diberikan harta mata, pemberian selain nafkah. Kalau nafkah selama iddah itu sudah wajib. Selain nafkah itu harus diberikan juga. Kepada anak juga harus diberikan. Haqqon alal muttaqin. Itu adalah kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Nggak boleh setelah rumah tangga kandas, itu dia pasangan hidup yang awalnya dicintai menjadi lebih dilupakan dari misalnya organ tubuh yang sudah diamputasi karena sakit. Dia tengok aja nggak mau. Tetap ada kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa dalam hubungannya dengan mantan pasangannya. Ada akhlak gitu, yang harus dipenuhi. Kemudian ada penjelasan juga tentang ekonomi. Sampai ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran adalah ayat tentang mencatat hutang piutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Satu lembar itu tentang mencatat hutang piutang. Kalau sekarang pencatatannya sudah pakai ilmu yang semakin rumit ya. Banyak prodi atau jurusan-jurusan yang mengajarkan perekonomian itu. Sampai muncul lagi yang saya sudah nggak ngerti Bitcoin itu, ada yang mengerti nggak mendalami sampai ke sana. Maka ya umat Islam harus menguasai juga. Kita beli pulsa, beli misalnya 50.000, masuk ke HP kita, ukurannya kayak gimana? Kita kan nggak tahu. Beli beras mah kita tahu 12 liter gitu ya, misalnya kita beli 5 liter 60.000. Kita lihatin tuh cara nakernya ya, takarannya. Iya, beli bensin juga, beli bensin 60.000, 100.000, muter aja tuh kan di pom. Yang masuk ke tangkinya berapa kita nggak tahu. Ya, kalau yang petugas pengukur meterannya yang ada di dinas-dinas, saya nggak tahu tuh apa dinasnya yang suka ngecekin meteran itu. Nggak jujur gitu kan, kayak udah banyak terjadi beras yang mestinya 5 liter di ternyata nggak 5 liter. Bensin yang mestinya kalau 1 liter segini ternyata cuma 800 mili dan segala macam. Ya kita dibohongin terus. Gitu. Nah berdasarkan ayat ekonomi tadi gitu kan, sampai panjang banget itu di Al-Quran menjadi isyarat bahwa misalnya kalau kita punya anak, punya keponakan, belajar ke pesantren memang penting supaya bisa hafal Quran, paham nahwu, shorof dan sebagainya. Tapi belajar ilmu ekonomi, ilmu meteran kayak gitu juga penting supaya umat Islam kagak dibohongin, kagak ditipu. Nah itu menjadi tanggung jawab kita juga semuanya, kepedulian terhadap ya siapa yang tetangga-tetangga kita, siapa saudara-saudara kita dan sebagainya. Yang terakhir, jadi surah Al-Baqarah ini menjadi tanda kelayakan menjadi pemimpin. Pada masa Nabi Muhammad dulu, Nabi Muhammad mengangkat petugasnya ya setelah di Madinah kan, Al-Baqarah turunnya di Madinah. Nabi Muhammad mengirimkan wakil dakwah atau petugas apa, salah satu syaratnya adalah dia sudah hafal surah Al-Baqarah, karena dengan demikian dia sudah tahu aturan-aturan apa yang harus dipenuhi. Aturan
Nabi Muhammad, aturan Islam itu sangat baik ya. Jadi kita introspeksi kepada diri kita, pemimpin atau pejabat negara yang kita demo kemarin itu kan lahirnya dari kita sendiri, kita yang milih mereka gitu. Jadi ya supaya dapat pemimpin yang baik, pertama-tama kita harus perbaiki diri kita sendiri. Ya kitanya masih tergoda gitu kan dengan serangan fajar lah istilahnya kayak gitu. Ya maka dapatnya pemimpin yang seperti itu. Kalau kitanya sudah benar-benar jalanin pedoman seperti yang diajarkan oleh surah Al-Baqarah, barulah kita insya Allah dapat pemimpin yang juga benar mau melayani kita dengan penuh kasih sayang. Sehingga kalau kita datang ke kantor polisi, ke markas TNI, ke gedung DPR, itu datangnya kita ke tempat, ke gedung-gedung punya kita sendiri. Nggak ada rasa serem, nggak ada rasa takut. Gitu. Kita datang ke sana karena kita punya kebutuhan dan kita tahu bakal dilayanin oleh saudara kita yang cinta sama kita. Gedung-gedungnya seperti itu, bukan gedung yang angker yang kita bawain bom molotov. Gitu. Kalau kitanya sudah adil, sudah jujur, baru kita dapat pemimpin yang adil dan jujur juga. Nabi Muhammad pernah memecat pejabatnya karena datang lagi ke Mekah membawa zakat, bilang ini harta untuk Baitul Mal sesuai dengan aturan zakat. Ini harta untuk saya karena diberikan oleh orang yang saya temuin dan dia ngasih buat saya. Kata Nabi Muhammad, kamu sudah dapat jatah, sekarang gaji, honor atau apa, dari tugasmu mungut zakat. Kamu nggak berhak dapat apapun selain itu. Sebab kalau kamu cuma jadi anak ibumu, tinggal di rumah, nggak dapat SK dari saya buat mungut zakat, siapa yang bakal ngasih hadiah ke kamu seperti itu? Nggak ada. Ya contohnya kayak saya lah misalnya, kalau saya cuma anaknya bapak matum, tinggal di rumah doang kayak gitu, kan nggak ada yang nyuruh saya ngerekomendasiin, Fadil siapa di lingkungan kamu yang berhak dapat bansos. Tapi begitu saya dapat SK sebagai RT, RW, lurah gitu ya, pas ada bansos, ada tuh, coba kamu list. Nah sebagai pelisnya gitu kan, saya sudah dapat honor, gitu, sudah dapat gaji dari negara, nggak boleh nerima lagi gitu dari masyarakat misalnya. Ya, tolong catetin, masukin nama-nama ini. Gitu. Kalau nggak korupsi itu juga nanti kalau masukinnya salah, saya tinggalnya di Pondok Aren, orang Kebantengan nih, Cing Mursid saya masukin aja, saya catat saudara saya, biar jauh nggak apa-apa, gitu kan kelompok saya. Padahal ada yang dekat yang memang wilayahnya di sana yang harus dapat. Kan itu yang terjadi kayak begitu. Pemimpin-pemimpin atau pejabat-pejabat atau kita sendiri begitu dapat ini, lantas jadi merasa berhak saja gitu dapat sumbangan dari manapun. Ya, tapi memang kita juga yang menggodanya dari awalnya gitu kan. Ada gitu. Berapa nih ADM-nya? Gitu. Kalau kita punya urusan-urusan, datang ke kelurahan, ke desa, berapa ADM-nya? Bikin surat keterangan kelakuan baik. Nah, paus nggak usah gitu kan. Seikhlasnya aja tapi nggak seikhlasnya aja tapi akhirnya kita ngasih gitu. Nggak kayak udah adat yang udah bener gitu. Nah, atau maksud saya sih refleksi gitu ya, kita mengkritisi diri kita sendiri bahwa ya pemimpin-pemimpin itu layaknya atau tidak mereka jadi pemimpin kita sebagian besar dipengaruhi oleh kita juga yang dipimpinnya. Sebagai penutup surah Al-Baqarah,
sebagaimana di Al-Fatihah akhirnya itu doa ihdinas siratal mustaqim, di Al-Baqarah juga akhirnya doa Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Kita bisa lemah. La tu'akhizna in nasina. Ya Allah, jangan hukum kami kalau kami lupa au akhtona atau kami melakukan kesalahan. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan engkau memikulkan kami beban yang berat sebagaimana yang engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Beban berat itu diantaranya adalah pemimpin-pemimpin kita yang nggak sayang sama kita dan nggak takut sama Allah. Ya, jangan bebankan kita punya pemimpin yang seperti itu. La tusallitna man la yarhamuna wa la yakhafuk. Malla yakhafuka wala yarhamuna. Ya Allah, janganlah engkau menjadikan kami dipimpin oleh orang-orang yang enggak takut kepadamu dan enggak sayang kepada kami. Nah, jadi nanti surah Ali Imran juga penutupnya doa. Masih ada keterkaitan seperti itu. Bapak-bapak, saudara-saudaraku yang saya hormati, demikian pesan dari surah Al-Baqarah, dilihat dengan dari sangat jauh gitu ya, dari atas pesawat. Kalau kita ya harus memasuki surah Al-Baqarah ini ayat per ayat, kata per kata dengan membaca tafsir rincinya. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf.